Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab berbuka. Waktu senja selalu indah mempesona. Langit merah berangsur semakin gelap. Angin berhembus lembut memberi hawa kesejukan bagi manusia setelah seharian didera teriknya matahari. Ditemani suara burung-burung yang mulai kembali ke sarangnya, sang surya sejak sore bersinar keemasan tengah berlabuh ke manzilahnya. Dengan anggun ia menenggelamkan dirinya di ufuk barat. Sungguh fenomena yang sangat menakjubkan. Keindahan ayat-ayat kauni yang seharusnya membuat kita semakin menyadari betapa kecilnya kita bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kebahagiaan orang yang berpuasa kian terpancar. Kebahagiaan seusai melakukan ibadah kepadanya. Kebahagiaan kembali bisa menikmati hidangan halal ketika berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, idza aftara fariha, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka, dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya karena puasa yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Agar kebahagiaan itu semakin berarti, saatnya kita melengkapinya dengan berbagai adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, bersegeralah untuk berbuka. Menyegerakan berbuka ternyata bukan masalah sederhana. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan bagi umatnya untuk segera dalam berbuka. Di antaranya, yang pertama, Allah menetapkan batasan dalam setiap ibadah yang Dia wajibkan. Dalam ibadah puasa, Allah menetapkan batas waktunya antara terbit fajar hingga tenggelam matahari. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Karena itu, menyegerakan berbuka puasa hakikatnya memenuhi batasan yang Allah berikan dalam beribadah. Dan Allah mencintai ketika orang memenuhi batasan yang Dia tetapkan. Allah berfirman, "Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha." Itu adalah ketentuan dan batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Rasulullah SAW menjanjikan umatnya akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah." Umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin mendapatkan kebaikan ketika menyegerakan berbuka karena mereka mengikuti sunnah. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitrihan nujum." Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Menyegerakan berbuka merupakan pembeda antara cara puasa kaum muslimin dengan cara puasanya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yazalu ad-dinu zahiran ma ajjalan nasul fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Agama ini akan senantiasa menang selama umatnya menyegerakan berbuka,
karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Semua realita ini terbukti hingga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dulu umat Islam selalu menyegerakan berbuka, hingga mereka sekarang menunda berbuka. Adzan tidak dikumandangkan sampai matahari betul-betul jauh terbenam. Mereka menyangka agar semakin yakin. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, meninggalkan sunnah. Karena itu, kebaikan mereka sedikit dan banyak keburukan di tengah mereka. Allahul Musta'an. Kita bisa saksikan orang Syiah dengan segala penyimpangan dan kesesatannya, ternyata mereka memiliki tradisi menunda berbuka. Kapankah berbuka dimulai? Kaum muslimin sudah diperkenankan berbuka ketika bulatan matahari telah tenggelam. Sekalipun warna merah di ufuk masih sangat terang, karena warna merah ini tidak diperhitungkan. Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW pada saat puasa. Ketika matahari telah tenggelam, beliau memanggil sahabatnya, "Wahai fulan, mari kita hidangkan makanan kita." "Ya Rasulullah, ini masih terlalu siang," jawab sahabat karena melihat langit yang masih cerah. Namun, Nabi SAW tetap memerintahkannya untuk turun dan menghidangkan makanan. Kemudian beliau bersabda, "Idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im." Apabila kalian melihat malam telah datang dari arah barat, berarti orang yang puasa mulai berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, berdoa sebelum mulai berbuka. Karena menjelang berbuka termasuk doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adilu, was-sha'imu hatta yuftira, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Ibnu Hajar. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As, dinyatakan, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan la turad." Doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anda bisa membaca doa apapun sesuai yang Anda inginkan di penghujung puasa Anda. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Ketiga, jangan lupa membaca basmalah ketika mulai berbuka. Aturan makan berlaku ketika berbuka, di antaranya membaca basmalah sebelum makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, hidangan sunnah ketika berbuka. Dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada, berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, berbuka dengan minum air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa illam takun rutabatun fa'ala tamaratin, fa illam takun hasawatin min ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa biji kurma kering. Jika tidak ada, beliau minum beberapa tegak air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Kelima, membaca doa seusai berbuka.
Sebagian ulama mengatakan doa yang sahih dari Nabi SAW seusai berbuka adalah lafaz dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Doa ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Adapun lafaz Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, ini berasal dari hadis dhaif atau lemah, sehingga tidak kita jadikan sebagai dalil. Mula Ali Al-Qari mengatakan, tambahan wa bika amantu adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya. Keenam, memberi hidangan berbuka untuk orang puasa. Nabi SAW menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi hidangan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika Anda diberi hidangan berbuka oleh orang lain, jangan lupa berterima kasih kepadanya, yaitu dengan mendoakannya. Di antara doa yang bisa Anda baca adalah doa yang diajarkan Nabi SAW dalam riwayat berikut. Dari Abdullah bin Busr, bahwa Nabi SAW pernah diberi makanan dan minuman oleh Busr al-Mazini. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma barik lahum fima rozaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepadanya. Ampuni dan rahmatilah dia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Dalam riwayat lain, ketika Nabi SAW diberi minum, beliau menghadapkan wajahnya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika Nabi SAW berbuka di rumah Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan, Aftara indakumus sha'imuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Semua doa itu bisa Anda ucapkan secara bergantian. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.